1, 2, 3. Nah everybody, masih bersama saya dan kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berjudul Equivalent, yang dimana film ini akan memiliki ending yang bikin kita semua menangis terseduh-seduh. Karena apa? Ya, karena ending film ini akan sangat menyedihkan. Film ini dirilis di tahun 2014 dan dibintangi oleh Dek Shraddha Kapoor, Mas Sidharth Malhotra, dan Hrithik Deshmukh. Secara singkat, film ini berkisah tentang aksi balas dendam seorang mantan gangster kepada pria si kepet yang telah membunuh istrinya dengan cara yang begitu kejam. Jadi, tanpa banyak basa-basi di awal video, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Aisyah yang tengah mengendarai mobil. Kemudian, saat asyik mengendarai mobilnya, tiba-tiba dia hampir saja menabrak sekelompok anak kecil karena menghindari lubang di jalan. Setelah itu, Aisyah menghampiri mas-mas misterius yang sedang melubangi jalan itu. Dengan perasaan kesal, Aisyah lantas memarahi pria itu dan kemudian pria itu menjawab, "Jangan khawatir mbak, setelah ini kamu tidak akan mendapat keluhan lagi." Sesampainya di rumah, Aisyah lantas menelepon suaminya yang bernama Guru, yang dimana Guru adalah mantan gangster yang kini telah bertobat. Dalam telepon itu, Guru menjelaskan jika dia kini telah mendapat pekerjaan. Namun tiba-tiba saat Aisyah sedang asyik telepon, muncullah pria si kepet yang langsung menyerang Aisyah dengan menggunakan sebuah obeng. Mendapati serangan itu, Aisyah mencoba untuk melawannya. Namun apa daya, semua usaha Aisyah sia-sia. Dengan wajah memelas, Aisyah memohon agar tidak dibunuh. Dan setelah itu, pria itu lantas mengambil mainan kincir angin lalu pergi meninggalkan Aisyah. Namun tiba-tiba pria itu mendadak muncul kembali dan langsung mendorong Aisyah hingga terjatuh dari apartemennya. Dan hal ini membuat Aisyah tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Scene berganti dan kini tampaklah Guru yang tengah berduka sedang melakukan upacara kremasi istrinya. Dan di lain sisi, kini tampaklah seorang polisi CBI bernama Inspektur Aditya sedang membicarakan Guru. Yang dimana dia berspekulasi jika Guru pasti akan melakukan aksi balas dendam terhadap pria yang telah membunuh istrinya. Kemudian mari kita flashback di beberapa waktu yang lalu. Dan kini tampaklah Guru yang sedang mengajar seorang pria yang sebut saja Mas Sugeng atas perintah dari bosnya yang bernama Caesar karena urusan bisnis. Dan dari kejauhan datanglah ibu dan adik Mas Sugeng yang membalas agar Guru tidak membunuh Mas Sugeng. Namun Guru lantas melempar Mas Sugeng ke dalam kobaran api di festival Ogoh-Ogoh. Dan beberapa menit kemudian datanglah sekelompok polisi yang langsung menangkap Guru lalu membawanya ke kantor polisi untuk menginterogasinya. Sesampainya di kantor polisi, Guru langsung disiksa agar mau membongkar bisnis ilegal milik Caesar. Namun Guru yang seakan sudah kebal terhadap segala penderitaan duniawi hanya diam saja. Dan dia malah teringat dengan kenangan indahnya bersama ibunya saat bermain ayunan. Di lain sisi, kini tampaklah Aisyah yang juga berada di kantor polisi. Dan secara tidak sengaja, Aisyah melihat Mas Guru yang kini tengah disiksa oleh polisi CBI yang bernama Inspektur Aditya. Dan kemudian Aisyah meneruskan harapannya untuk menyelamatkan Guru dari dunia gangster dan membuatnya agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Di pagi harinya, kini Guru telah bebas. Kemudian dari kejauhan, tampaklah Aisyah yang sedang mengendarai motor datang menghampiri Guru untuk meminta tolong agar Guru mau membantu temannya. Namun dengan tegas Guru menolak ajakan Aisyah dan setelah itu Guru lantas pergi menemui bosnya yang bernama Caesar. Scene berganti dan kini Guru datang menemui Caesar dan siapa sangka dari kejauhan tampaklah Aisyah yang sejak tadi telah membuntutinya. Kemudian Aisyah lantas kembali memanggil Guru. Dan setelah itu dengan wajah agak kesal datanglah Guru yang mendatangi Aisyah. Dan tanpa berbasa-basi lagi Guru lantas mengancam Aisyah agar jangan mengganggunya lagi. Namun bukannya merasa takut, Aisyah malah tersenyum dan memohon agar Guru mau membantunya untuk menyelamatkan temannya yang bernama Chotu, seorang pria tua yang dimasukkan oleh keluarganya ke dalam rumah sakit jiwa karena ingin menikah lagi, yang dimana sebenarnya Chotu masih sehat walafiat. Setelah diiming-imingi sejumlah uang, Guru lantas setuju dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah sakit jiwa untuk membebaskan Chotu. Dan setelah membebaskan Chotu di pagi harinya, akhirnya Aisyah berhasil menikahkan Chotu bersama kekasihnya serta beberapa para lansia lainnya. Setelah acara pernikahan berakhir, secara tidak sengaja Guru menemukan buku catatan milik Aisyah, yang dimana dalam buku Aisyah terdapat banyak sekali harapannya. Dan setelah membaca satu persatu, Guru menemukan salah satu harapan Aisyah untuk menyelamatkan hidup seseorang, yang dimana Guru sadar jika seseorang itu adalah dirinya. Di pagi harinya, sambil marah-marah karena merasa tersinggung dengan harapan Aisyah untuk membuatnya kembali bertobat, datanglah Guru untuk mengembalikan buku itu kepada Aisyah.
Dan setelah itu terjadilah perdebatan kecil antara guru dan Aisyah, yang dimana kemudian Aisyah menjelaskan jika mungkin usianya sudah tidak lama lagi karena kini dia mengidap penyakit kanker dan dia ingin mewujudkan seluruh impiannya itu sebelum mati. Ha guru, मैं मर रही हूँ. Mendengar penjelasan itu membuat guru mendadak merasa iba terhadap Aisyah. Scene berganti dan kini guru sedang membakar mayat Aisyah. Sambil menahan kesedihan, datanglah Inspektur Aditya yang menghasut guru dengan mengatakan jika sebenarnya Aisyah meninggal akibat dibunuh oleh Sesar alias mantan bosnya, yang dimana hal ini gara-gara Aisyah telah membuat guru berhenti menjadi gangster. Di pagi harinya dengan semangat berapi-api, datanglah guru menuju markas Sesar untuk menuntut balas dendam. Dan setelah membantai seluruh anak buah Sesar, terjadilah perdebatan antara guru dengan Sesar, yang dimana guru menuduh jika Sesarlah yang telah membunuh Aisyah. Untuk membuktikan jika dia tidak bersalah, Sesar lantas menyuruh agar guru menembaknya. Namun karena tidak tega, guru tidak jadi membunuh Sesar, yang dimana selain menjadi bosnya, sebenarnya Sesar adalah ayah angkat dari guru yang telah memungut guru setelah kematian kedua orang tuanya akibat dibunuh oleh rentenir. Scene berganti dan kini tampillah seorang pria si kepet yang bernama Rakes, yang dimana akibat depresi karena sering dibully, direndahkan, dicampakkan hingga faktor tuntutan ekonomi yang semakin memusingkan membuat Rakes melampiaskan amarahnya dengan membunuh para wanita yang secara tidak sengaja telah menghinanya. Setelah membunuh beberapa korban wanitanya, Rakes mengambil perhiasan milik korbannya dan memberikannya kepada sang istri agar semakin bahagia. Di lain sisi, kini guru tengah pergi ke tempat pertama kali dia bertemu Aisyah untuk mengenang indahnya masa lalu. Kemudian dia kembali teringat akan janjinya untuk membantu Aisyah memenuhi harapan terakhirnya. Yang dimana kisah bermula saat itu guru bercerita pada Aisyah jika dulu kedua orang tuanya dibunuh oleh rentenir akibat ayahnya terlilit hutang karena berjudi. Dan sejak saat itu guru yang baru berusia 8 tahun diasuh oleh Sesar dan berniat untuk membalas dendam kepada dua rentenir yang telah membunuh orang tuanya. Namun meski telah berhasil membalas dendam, namun guru masih merasa jika ada yang kurang dalam hidupnya. Namun sejak bertemu dengan Aisyah dan setelah membantu Chotu membuat batin guru menjadi lebih tenang. Dan atas dasar itulah guru memutuskan untuk bertobat dan membantu Aisyah memenuhi harapan terakhirnya. Dan saat enak-enak melamun, tiba-tiba datanglah Inspektur Aditya yang memberitahu guru jika sebenarnya Aisyah telah dibunuh oleh si kepet pembunuh berantai, yang dimana dalam melancarkan aksinya, si kepet ini menghabisi korbannya dengan menggunakan obeng. Mendengar kenyataan itu membuat amarah guru semakin memuncak untuk melakukan aksi balas dendam kepada pria si kepet. Scene berganti dan kini guru tengah pergi ke gereja untuk berdoa, dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan anak kecil yang sebut saja Dek Yanto yang juga sedang berdoa agar kedua orang tuanya selalu bahagia. Nah, dari kejauhan guru mengamati Yanto, dan kemudian guru melihat sebuah mainan yang dibawa Yanto, yang dimana mainan itu mirip sekali dengan mainan milik Aisyah. Dengan rasa curiga, guru lantas membuntuti Dek Yanto, dan dari sinilah guru curiga jika ayah Yanto yang bernama Rakes adalah pria si kepet yang telah membunuh istrinya. Di lain sisi, kini Rakes bersama keluarganya tengah pergi ke bioskop dengan mengendarai bajai. Namun menyadari jika uangnya kurang, Rakes lantas menghentikan bajai tersebut. Dan tentu saja hal ini membuat istrinya merasa marah dan kembali memarahi Rakes. Dan sang istri menyuruh agar Rakes segera enyah dari hadapannya. Tuja. Dan hal ini membuat Rakes semakin tertekan. Di malam harinya, secara tidak sengaja dia bertemu dengan mantan bosnya yang dulu selalu menghinanya. Melihat situasi yang begitu sepi, Rakes mulai melancarkan aksinya untuk membunuh bosnya. Setelah mengajar bosnya, lalu Rakes bersiap-siap untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba dari kejauhan muncullah guru yang sudah dari tadi membuntutinya. Dengan amarah yang begitu memuncak, terjadilah duel maut antara guru melawan Rakes. Namun karena Rakes masih amatir, dengan mudahnya guru berhasil menghajar Rakes hingga babak belur. Dan setelah itu guru berkata pada Rakes jika mulai hari ini dia akan terus mengajarnya dan tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Kemudian guru membawa Rakes ke rumah sakit agar dia mengobati lukanya. Saat di rumah sakit, guru bertemu dengan dokter yang telah merawat Aisyah saat sedang sakit. Dan bu dokter lantas memberitahu guru jika saat itu Aisyah tengah hamil muda. Mendengar penjelasan sang dokter membuat amarah guru kembali memuncak. Dan setelah itu, guru lantas mengamuk dan kembali mengajar Rakes, yang dimana kini Rakes tengah berusaha untuk membunuh seorang perawat yang telah menghinanya. Dan saat perkelahian itu, guru hampir saja membunuh Rakes.
Namun guru yang tidak ingin melihat Rakesh mati dengan mudah lantas meminta bantuan perawat agar menyuntikkan obat agar Rakesh tidak mati. Setelah Rakesh tersadar, sang perawat mendadak bertanya pada guru kenapa dia memilih menyelamatkan Rakesh, padahal Rakesh sudah membunuh istri beserta anaknya. इसने तुम्हारे बच्चे को मार डाला क्यों? Dan setelah itu guru kembali teringat dengan perkataan Ibu Sugeng. Dan Sugeng adalah pria yang dilemparkan guru ke dalam api, yang dimana kala itu saat persidangan Ibu Sugeng menolak bersaksi untuk menjebloskan guru ke dalam penjara. Dan setelah persidangan itu Ibu Sugeng berkata pada guru jika dia akan mendapat balasan langsung dari Tuhan dengan melihat orang yang paling dicintainya meninggal di depan matanya. एक दिन तेरा कोई अपना तेरी आंखों के सामने मरेगा. Setelah persidangan itu, guru pergi menuju ke stasiun untuk menghentikan Aisyah agar tidak pergi meninggalkannya. Yang dimana kini Aisyah tengah naik kereta api untuk pergi meninggalkan guru. Dan hal ini terpaksa dia lakukan karena Aisyah merasa jika sebentar lagi dia akan meninggal karena penyakit kankernya. Dan dari kejauhan, tampaklah guru yang sedang cinta-cintanya pergi mengejar Aisyah. Dan sambil menangis, Aisyah berkata jika dia sengaja pergi karena dia tidak ingin membuat guru menjadi sedih jika nantinya dia meninggal. Namun guru berusaha terus meyakinkan Dek Aisyah jika dia akan berusaha membantu Aisyah untuk mengobati penyakitnya. Mendengar hal itu, Aisyah lantas turun dari kereta dan setelah itu akhirnya mereka berdua menikah. Dan syukurlah Aisyah bisa sembuh. Dan setelah berkali-kali menanam singkong, akhirnya Aisyah diberitahu sang dokter jika dia kini tengah hamil muda. Hi, Dr. Prema. तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है. Namun di satu sisi, kehamilannya bisa berdampak buruk bagi kesehatannya, mengingat dia baru saja menjalani operasi. Namun Aisyah memutuskan untuk tidak memberitahu guru karena dia khawatir jika guru pasti akan menyuruh Aisyah agar menggugurkan bayinya. Dan Aisyah bertekad sekuat tenaga untuk melahirkan bayinya itu. Namun takdir berkata lain. Di pagi itu setelah Aisyah pergi mengantar guru mencari pekerjaan, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Rakesh yang tengah membuat lubang di jalan. Dan untuk itu Aisyah lantas memarahi Rakesh. क्यों है हाँ? अगली बार इस खड्डे की वजह से ना किसी की जान चली जाएगी. Sesampainya di apartemennya, Aisyah menelepon guru, yang dimana guru bercerita jika dia kini sudah mendapat pekerjaan. Nah, saat mereka sedang asik bertelepon, tiba-tiba muncullah Rakesh yang secara mengejutkan langsung menusuk Aisyah dengan obeng. Setelah itu, Aisyah memelas dan memohon ampun kepada Rakesh agar jangan membunuhnya karena dia kini tengah hamil. I'm pregnant. Please मुझे मत मारो. Mendengar hal itu, Rakesh lalu pergi dan mengambil mainan kincir. Namun siapa sangka tiba-tiba saat Aisyah berada di dekat jendela, tiba-tiba Rakesh kembali muncul dan langsung mendorongnya. Dan hal ini membuat Aisyah tewas secara mengenaskan. Scene berganti, dan setelah dari rumah sakit, guru membawa Rakesh menuju rumahnya. Kemudian sesampainya di sana, tampaklah para polisi tengah menangkap istri Rakesh untuk dimintai keterangan. Yang dimana para polisi juga sudah mengetahui jika Rakesh adalah si kepet yang telah membunuh para wanita. Di lain sisi, setelah melepaskan Rakesh, kini tampaklah guru yang duduk termenung di dalam mobil. Dan setelah itu, datanglah Inspektur Aditya yang menangkap guru atas tuduhan keterlibatannya dengan Rakesh atas insiden yang terjadi di rumah sakit. फिलहाल तू चल पुलिस स्टेशन. Scene berganti, dan kini tampaklah Rakesh sedang mengajak temannya untuk pergi ke tempat lokalisasi guna mencari hiburan sekaligus untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Dan saat di lokalisasi, Rakesh bercerita pada temannya jika kini dia tengah dikejar oleh pria misterius. Dan untuk itu, temannya berspekulasi jika pria itu adalah salah satu suami dari para wanita yang telah dibunuhnya. Dan kemudian Rakesh baru sadar jika pria itu adalah suami dari Aisyah. Di lain sisi, kini istri Rakesh tengah masuk berita. Dan dalam berita itu, istri Rakesh berkata jika suaminya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. ऐसा हो ही नहीं सकता. Dan di lain sisi, kini tampaklah Caesar yang melihat berita itu. Scene berganti. Setelah mendapat jaminan dari Caesar, kini guru telah bebas. Dan untuk itu, guru langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaan Rakesh. Dan tiba-tiba, telepon guru berdering. Dan rupanya itu adalah telepon dari Rakesh. Dan Rakesh memberitahu guru jika kini dialah yang akan mengendalikan permainan. Dan untuk itu, Rakesh berkata jika dia kini sedang menuju ke rumah ayah Aisyah untuk membunuhnya. Mendengar ancaman Rakesh, guru mencoba menghubungi Inspektur Aditya untuk meminta bantuan padanya agar segera menuju ke rumah ayah Aisyah. Namun sayang, para polisi terlambat, sebab kini ayah Aisyah sudah tewas bersimbah darah akibat dibunuh Rakesh. Kemudian telepon Inspektur Aditya berdering, dan rupanya itu adalah telepon dari Rakesh, yang dimana Rakesh menjelaskan jika kini dia ingin menyerahkan diri.
Dan untuk itu, Inspektur Aditya meminta alamat keberadaan Rakesh saat ini. साहब, इससे पहले कि गुरु मुझे ढूंढ के मारे, Kemudian Inspektur Aditya lantas memberitahu guru mengenai lokasi keberadaan Rakesh untuk balas dendam. Waktu berlalu dan kini Rakesh sedang berada di apartemen guru untuk menunggu kedatangan guru. Yang dimana Rakesh memang ingin segera mati karena dia tahu jika dia terus hidup maka hidupnya pasti akan semakin menderita. Maka dari itu Rakesh terus memancing amarah guru agar dia segera membunuhnya. प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज 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 मुझे मत Dan setelah Rakesh diajar hingga babak belur, tiba-tiba telepon guru berdering. Dan rupanya itu adalah telepon dari Caesar, yang dimana kini Caesar sedang mencoba untuk membunuh istri Rakesh. Mengetahui istrinya akan dibunuh oleh Caesar, Rakesh memohon ampun pada Caesar agar dia tidak membunuh istrinya. Namun apa daya, Caesar tidak mempedulikan rengekan Rakesh. Dan untuk itu, Caesar langsung menembak istri Rakesh hingga tewas. Dan dalam telepon itu, Caesar menyuruh agar guru pergi ke rumah Rakesh untuk membunuh anaknya sebagai bentuk balas dendam. Mengetahui istrinya sudah mati, Rakesh yang mengamuk langsung berlari dan mendorong guru hingga mereka berdua terjatuh dari apartemen. Dan kemudian Rakesh langsung berdiri dan hendak membunuh guru. Namun secara tiba-tiba muncullah mobil yang menabrak Rakesh dan tentu saja hal ini membuat Rakesh meninggal di tempat. Di akhir cerita, kini guru pergi ke rumah Rakesh untuk menghabisi anaknya. Namun guru yang kembali teringat dengan pesan Aisyah jika kebencian tidak akan bisa mengusir kebencian, melainkan cintalah yang bisa mengusirnya. Maka dari itu guru mengurungkan niatnya untuk membunuh anak Rakesh, dan untuk itu guru memungut anak tersebut dan setelah itu film tamat. Jadi itulah sedikit cerita dari film Equivalent yang bisa saya sampaikan dan itu saja, terima kasih.